Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Sinangling Tias, golongan 3, angkatan 7, nomor absen 13, akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Membaca melalui metode kartu baca, bandana kata, dan kartu penghubung pada siswa kelas 1 SDN Burno 1, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Sebelum saya melanjutkan laporan hasil aktualisasi saya, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Coach, Bapak Mentor, dan Bapak Penguji yang telah membimbing saya dalam penyusunan laporan ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah yang pertama, pentingnya kemampuan membaca. Hal ini kita sadari karena kemampuan membaca itu penting untuk proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena semua materi tidak akan dapat dipahami oleh siswa jika murid atau siswa tidak dapat membaca. Yang kedua, rendahnya kemampuan membaca siswa. Poin kedua ini adalah isu dalam sekolah saya yang saya angkat. Mengapa? Karena pada kurikulum tingkat satuan pendidikan sebelumnya, siswa tidak dituntut untuk bisa membaca. Sedangkan pada SD di tingkat awal, pada kurikulum sekarang ini, siswa wajib bisa membaca. Sehingga itu merupakan isu yang harus kita pecahkan. Yang ketiga, perlu metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan baca siswa dan alat untuk mengontrol siswa di rumah. Untuk mengatasi isu yang ada di sekolah, saya perlu metode yang baru untuk meningkatkan kemampuan atau minat siswa dalam membaca. Selain itu juga saya perlu kontrol dari orang tua agar anak-anak terus belajar di rumah. Yang selanjutnya, penggunaan kartu baca, bandana kata, dan buku penghubung. Di sini saya menggunakan media kartu baca, bandana kata, dan buku penghubung untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa di sekolah SD Burno 1. Unit kerja, saya mengajar di SD Burno 1, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Letak sekolah saya berada di kaki Gunung Semeru. Saya mengajar di kelas 1 dengan jumlah siswa 26 siswa, terdiri atas 10 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Dalam kegiatan laporan aktualisasi saya ini terdiri dari 7 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Kegiatan ini saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020. Kebetulan mentor di sini adalah atasan langsung dari saya, yaitu Kepala Sekolah SD Burno 1. Bukti kegiatan dari konsultasi dengan mentor ini adalah berupa notulen hasil konsultasi dan surat persetujuan mentor. Lalu saya juga menyusun jadwal kegiatan aktualisasi saya yang sudah tersusun dari kegiatan pertama sampai kegiatan ke-7 yang saya mulai dari bulan Februari hingga awal April 2020. Kegiatan kedua yaitu menyusun rancangan kegiatan. Susunan rancangan kegiatan ini saya lakukan selama 2 hari, yaitu hari Jumat dan Sabtu pada tanggal 28 dan 29 Februari 2020. Kegiatan ini terdiri dari yang pertama, saya mengkonsultasikan jadwal kegiatan saya kepada mentor atau atasan langsung saya. Yang kedua, saya membuat kartu baca. Kartu baca ini nanti yang akan saya gunakan, kartu kata ini saya gunakan untuk permainan dalam kegiatan saya, seperti domino. Yang ketiga, membuat bandana kata. Bandana kata ini nanti digunakan anak-anak untuk tingkatan selanjutnya, yaitu menyusun kata menjadi kalimat. Yang selanjutnya adalah buku penghubung. Buku penghubung ini sudah saya jelaskan di awal untuk mengontrol kegiatan siswa di rumah. Ada tanda tangan orang tua dan pelaporannya.
Yang ketiga, kegiatannya adalah melakukan observasi kemampuan membaca siswa menggunakan rubrik penilaian. Kegiatannya ada 3. Yang pertama, memberikan bacaan singkat kepada siswa. Saya menunjuk salah satu siswa untuk membaca di depan kelas, seperti pada gambar. Yang kedua, mengajak siswa membaca bersama. Membaca bersama ini membaca terpimpin lalu diikuti oleh siswa. Yang ketiga adalah meminta siswa membaca secara bergantian. Jadi ketika ada siswa yang saya tunjuk satu, yang lain memperhatikan dan menyimak. Selanjutnya adalah bukti kegiatan, yaitu saya mengisi rubrik penilaian dari hasil observasi awal saya. Selanjutnya, konsultasi dengan mentor. Setelah sebelum anak-anak pulang, anak-anak istirahat itu, saya memberikan catatan belajar di buku penghubung komunikasi saya kepada orang tua. Nanti buku penghubung itu saya berikan kepada orang tua, saya titipkan kepada anak-anak ketika mereka pulang sekolah. Lalu yang selanjutnya adalah konsultasi kepada mentor penerapan media kartu baca dan buku penghubung. Jadi ketika selesai penelitian, saya melaporkan ke mentor saya. Selanjutnya yaitu tahap keempat. Tahap keempat ini saya bagi menjadi 2. Tahap yang pertama, pelaksanaan kegiatan kartu baca dan buku penghubung yang saya laksanakan pada tanggal 3 Maret 2020. Kegiatan pertama memberikan pengarahan cara penggunaan kartu baca kepada siswa. Yang kedua, memantau hasil kerja siswa per kelompok. Lalu yang ketiga, siswa bermain kartu kata tanpa bimbingan guru. Yang keempat, saya memberikan apresiasi kepada kelompok yang dapat menyelesaikannya dengan cepat dan benar. Pada tanggal 3 Maret ini saya melakukan konsultasi lagi kepada mentor saya tentang hasil pelaksanaan catatan membaca perkembangan anak. Lalu yang kedua ini adalah konsultasi kepada mentor penerapan media bandana kata dan buku penghubung yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Kegiatan keempat saya bagi menjadi 2. Nah ini, yang kedua adalah menggunakan bandana kata lanjutan dari kartu baca. Saya laksanakan pada tanggal 10 Maret 2020. Kegiatan pertama, saya juga memberikan panduan kepada siswa bagaimana cara penggunaan bandana kata atau permainan bandana kata. Yang kedua, menunjuk beberapa siswa maju ke depan dalam satu kelompok. 3 siswa maju ke depan, yang lainnya menuliskan tugas di lembar kerja kelompok. Yang ketiga, meminta beberapa siswa memperagakan bandana kata. Jadi di bandananya itu saya masukkan beberapa kata, lalu mereka harus bisa menyusun sesuai urutan yang tepat. Lalu saya melakukan evaluasi hasil kerja siswa. Setelah kegiatan tersebut, saya kembali melakukan konsultasi dengan mentor, memberikan catatan di penghubung sebelum anak-anak pulang, dan mengkonsultasikan kembali hasil penerapan metode kartu baca dan bandana kata kepada mentor. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil capaian siswa. Saya lakukan pada tanggal 16 Maret. Hari itu mungkin anak-anak adalah hari terakhir pergi ke sekolah karena adanya wabah yang ada di Indonesia saat ini. Pada hari itu memang semua siswa diharapkan masuk karena ada pemberitahuan dari kepala sekolah secara langsung. Berkenaan dengan itu, saya melakukan hasil evaluasi hasil capaian siswa yang memang saya sudah rancang dari awal. Yang pertama, saya memberikan pengarahan kepada siswa bagaimana evaluasi itu dikerjakan. Yang selanjutnya, saya memantau hasil kerja siswa. Hasil kerja siswanya per individu. Setelah itu, siswa menulis kalimat yang saya dikte atau bacakan. Lalu dari hasil tersebut, siswa lancar menulis. Setelah kegiatan tersebut, saya juga melakukan konsultasi dengan mentor.
konsultasi saya berupa hasil evaluasi kegiatan yang telah saya lakukan di hari tersebut. Yang keenam, kegiatan saya adalah menyusun laporan kegiatan, laporan aktualisasi saya. Yang ketujuh, melaporkan hasil implementasi kegiatan. Hasil implementasi itu saya laporkan kepada mentor dan berakhir pada pencetakan hasil laporan. Dari hasil observasi dan sampai evaluasi yang saya lakukan, ada kesimpulan yang saya berikan. Yang pertama, kegiatan observasi dari 26 siswa kelas 1 ada 19 anak yang lancar membaca, berarti ada 19%. Yang kedua, setelah saya lakukan penerapan kartu baca dan buku penghubung, ada 26 dari 26 anak, peningkatannya ada 11 anak yang lancar membaca, berarti langsung naik menjadi 42%. Lalu yang ketiga, penerapan bandana kata, itu 23 anak lancar membaca, presentasenya 88%. Yang terakhir, setelah saya lakukan evaluasi dari 24 anak itu 92% hasil peningkatan membacanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.